Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Bu Tari. Sehat terus Bu Bagaimana Tari. sehat? Alhamdulillah sehat, diberi Alhamdulillah. kesehatan. Bu Tari gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Oke Bu Tari. Sukses juga Bu Tari. Siap. Nah Pak Afif, waktu kita ini kebetulan tinggal sebentar ya, pertemuan kita juga tidak lama. Jadi saya akan bertanya-tanya nih kepada Pak Afif. Pak Afif keberatan apa tidak? Oh enggak Bu Tari, boleh. Ya. Oke. Nah, Pak Afif, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya nih? Nah, yang akan Bapak lakukan gitu. Monggo, Oh Bapak. iya Bu Tari. Ini saya tuh bingung Bu Tari dengan aturan yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami itu kan ada aturan tidak boleh membawa HP. Nah, boleh membawa HP, tapi sebelumnya atau hari sebelumnya, guru harus memberitahu dulu kepada murid. Nah, terkadang kan sebagai guru kita lupa untuk memberitahu. Dan menurut saya, HP ini kan sudah menjadi salah satu media, bisa sumber belajar yang efektif ya untuk anak belajar. Jadi saya pengennya itu HP itu diperbolehkan, tapi dengan mungkin dengan teknik yang tepat biar tidak disalahgunakan oleh siswa. Gitu Bu Tari. Jadi agak bingung nih Bu Tari. Oke, Bapak. Nah, jadi Bapak tadi memiliki apa ya, pengen mengusulkan perubahan aturan yang mana yang Ya, sebelumnya dilarang menggunakan HP menjadi boleh membawa HP tetapi terkontrol begitu ya, Bapak ya? iya betul Bu Tari. Nah, kira-kira nih harapan Bapak nih setelah komunikasi dengan saya selaku coach-nya jenengan, harapan Bapak ini dari percakapan ini nanti apa yang dihasilkan Bapak? Ya saya paling tidak saya memiliki keyakinan dan support dari Bu Tari bahwa usulan saya yang mungkin akan saya usulkan ke Bapak Kepala Sekolah itu bisa diterima. Jadi jadi siswa bisa boleh membawa HP dengan terkontrol. Mungkin bisa pakai locker dan lain atau teknik-teknik yang lain. Itu Bu Tari. Nah, oke bagus sekali sebenarnya, rencana Pak Afif ini keren. Jadi memang untuk saat ini tidak dipungkiri Bapak bahwa HP adalah sebagai media belajar yang jika digunakan dengan baik tentu akan membantu siswa dalam belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini rencananya Pak Afif ini butuh komunikasi dengan siapa saja di sekolah Bapak untuk melancarkan, rencana panjenengan? Oh iya Bu Tari, iya. Eh, untuk apa yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama saya akan diskusi dulu Bu ya, diskusi dulu sama rekan-rekan sejawat, apakah HP atau aturan HP sekarang ini sudah tepat apa belum. Kemudian bagaimana dengan pemanfaatan HP yang tepat. Apakah HP itu memang menjadi salah satu media atau sumber belajar yang harus ada, yang bisa dipakai siswa untuk belajar. Terus kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan bagian kurikulum tentang pemanfaatan HP untuk pembelajaran. Dan juga mungkin dengan maka kesiswaan juga Bu ya. Karena jika tidak terkontrol itu anak nanti bisa menyalahgunakan HP dan rawan akan kehilangan HP jika siswa membawa HP di sekolah. Dan yang terakhir pastinya dengan Bapak Kepala Sekolah eh, eh, mungkin ada kebijakan atau teknis yang tepat untuk mengontrol pemanfaatan HP ini Bu Tari. Itu Bu Oh, Tari. keren sekali, Bapak. Jadi nanti langkah awal yang Bapak lakukan adalah selain komunikasi dengan kepala sekolah,
rekan sejawat juga dengan kurikulum begitu ya Bapak ya. Ya, tepat Nah, itu yang akan saya iya. lakukan, Bu. Ya, keren Bapak. Nah, sekarang nih yang ingin saya tanyakan. Nah, tadi itu kan sudah plan komunikasi ya Pak ya, dari segi Ya, komunikasi. Ibaratnya yang mendukung kebijakan Bapak begitu. Nah, kira-kira ketika program ini akan berjalan, bayangan Bapak itu nanti rencananya supaya program ini berjalan baik karena mengingat kita tahu bahwa anak-anak ketika bawa HP nanti sudah program sudah di ACC kepala sekolah ternyata penyimpanannya belum ada atau ternyata anak-anak belum jujur bawa HP tapi bilangnya tidak bawa. Nah, kira-kira apa Pak untuk menanggulangi negatif-negatifnya ini atau trik-triknya supaya usulan Pak Afif ini menjadi aman, nyaman, keren dan dapat bermanfaat begitu? oh, iya Bu Tari, itu juga ada dalam benak pikiran saya Bu Tari, biar biar kegiatan ini biar aturan ini lancar dan semua pihak itu bisa memanfaatkan manfaatkan HP ini dengan tepat. Yang pertama pastinya kita harus meyakinkan semua guru ya, karena yang terlibat langsung pada proses pembelajaran itu adalah guru. Jadi ini peran 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 kita sebagai rekan guru, juga peran kepala sekolah untuk memonitor, mengawasi bahwa pemanfaatan HP itu biar bisa terkontrol oleh wali kelas, yang mana wali kelas dan juga guru ya. Karena wali kelas nanti yang mungkin menyimpan kunci locker, berarti kan harus di setiap kelas harus disediakan locker. Itu berarti tanggung jawab dari kepala sekolah untuk menyediakan sarana. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin perlu dicek lagi ya kalau ada yang rusak gitu ya. Jadi yang pertama tadi meyakinkan wali kelas, guru, dan kemudian yang kedua kepala sekolah harus bisa memonitor ke guru-guru untuk konsisten dalam memanfaatkan HP ini. Jadi agar tidak ada penyalahgunaan ketika HP harus disimpan di jam pertama, harus disimpan, kemudian di jam terakhir baru bisa diambil. Jadi harus, intinya adalah konsistensi. Itu Bu Tari. Oke, berarti bagus ya Bapak ya. Jadi pada intinya itu nanti jenengan kerjasama tidak hanya dengan guru, tetapi bagaimana nanti Bapak juga perlu komunikasi dengan bendahara BOS mungkin ya Pak ya. Karena Oh tadi iya, kalau masih pertama ada yang rusak, penyediaan, iya ya Bu Tari. penyediaan karena ini yang paling jangan-jangan nanti disimpan di loker, tapi nanti lokernya rusak atau malah justru hilang ketika di loker. Nah ini yang perlu menjadi pertimbangan Pak Afif juga. Iya Nah betul Bu. kemudian Bapak, bagaimana komitmen panjenengan ketika ini nanti sudah di ACC sama kepala sekolah, fasilitasnya sudah disediakan, anak-anak sudah siap. Nah, bagaimana ini komitmen? Karena komitmen ini yang paling sulit, Bapak. Terkadang kita semangatnya hanya di awal, tetapi di tengahnya justru Iya, biasa aja. Nah, ini bagaimana tips dan trik yang akan Bapak lakukan? iya betul Bu. Memang tadi konsistensi, yang saya bilang sih konsistensi, dan itu memang perlu semua pihak di sekolah perlu memperhatikan atau mengindahkan konsistensi ini. Jadi sebagai guru ya, ketika ada jam pemanfaatan HP bisa diambil. Ketika sudah selesai, guru juga harus mengembalikan, dan itu harus konsisten. Tidak hanya satu guru, tapi juga semua guru ketika memanfaatkan HP harus dikembalikan. Dan yang kepala sekolah ini juga harus konsisten untuk memonitoring pemanfaatan HP ini. Jangan sampai nanti ada anak yang kehilangan atau ada anak yang lupa, akhirnya ada miskomunikasi. Itu Bu Tari. Oke Bapak, jadi memang program yang Bapak canangkan ini saya mendukung penuh.
Jadi, karena jangan sampai bahwa di era yang sekarang kita sebagai guru justru menganggap HP itu sebuah musuh yang merusak anak-anak kita, tetapi HP adalah Ya, media betul belajar Putari ya. dan justru akan menyenangkan di kelas. Nah, Bapak, waktu kita ini tinggal sebentar. Saya Ya, berharap Putari. program ini Bapak jalankan dengan baik, komunikasikan, segala sesuatunya harus dikomunikasikan, dipersiapkan, disosialisasikan. Nah, harapan saya ketika saya nanti berkunjung ke sekolah Bapak semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya akan memantau apakah benar sesuai yang jenengan sampaikan ataukah ini hanya sebatas angan-angan. Jadi nanti rencananya bulan depan saya akan berkunjung ke sekolah jenengan, bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya, kita lihat nanti actionnya. Begitu Bapak, siap? Oke, siap Putari. Terima kasih atas dukungannya, Putari supportnya. Siap Putari. Oke Bapak, sampai ketemu bulan depan dengan saya. Semoga sukses, semoga berjalan Amin. lancar. Dari saya Iya, cukup. Putari. Terima kasih Assalamualaikum Pak dukungannya. Afif. Semangat. Waalaikumsalam. Semangat 45.